Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, jelang pelaksanaan World Water Forum ke-10, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa persiapan untuk World Water Forum ke-10 telah memasuki tahap akhir. Forum yang akan dihadiri oleh pemimpin global ini juga nantinya akan dihadiri oleh 50.000 peserta yang diharapkan akan menjadi ajang penting untuk membahas isu-isu keberlanjutan air di seluruh dunia. Jelang penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang akan digelar pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2024 mendatang di Pulau Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa persiapan untuk WWF ke-10 telah memasuki tahap akhir. Menko Luhut mengatakan bahwa forum tersebut merupakan pertemuan penting bagi para pemimpin global dan ahli air yang diharapkan akan menjadi ajang yang produktif untuk membahas isu-isu keberlanjutan air di seluruh dunia dengan melibatkan 14 kepala negara yang akan dihadiri oleh 50.000 peserta. Selain menjadi pusat diskusi global, forum ini juga dianggap sebagai momentum yang sangat baik untuk sektor pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, Menko Luhut menjelaskan telah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan persiapan WWF ke-10 nantinya berjalan dengan baik. Persiapannya sudah final, ada 10 kepala negara, mungkin yang hadir ada berapa? 14 kepala negara, ada 50.000 yang akan hadir, dan itu Pak Sandiaga Uno sudah senyum-senyum karena udah habis semua hotelnya dia. Jadi saya kira juga momen untuk para wisata bagus sekali, dan tadi Pak Gubernur juga sudah menyatakan kesiapan, dan TNI, Polri juga sudah siap untuk melakukan pengamanan di sana. Sementara itu pemirsa, Dirjen Imigrasi Kemenkumham akan mempermudah penerbitan visa hingga jalur khusus untuk kedatangan delegasi World Water Forum ke-10. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim, mengatakan hal tersebut dilakukan karena World Water Forum merupakan gelaran besar yang digelar pemerintah Indonesia. Indonesia pada 18 hingga 25 Mei akan kembali menjadi tuan rumah gelaran internasional World Water Forum ke-10. Sebagai tuan rumah, pemerintah telah jauh-jauh hari berbenah dan menyiapkan dengan baik agar acara ini dapat berjalan lancar. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah melalui Ditjen Imigrasi Kemenkumham adalah kemudahan visa bagi para delegasi World Water Forum dan jalur khusus sambut tamu VVIP World Water Forum ke-10. Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim, akan memudahkan para delegasi yang telah memiliki visa bisnis kunjungan, visa tugas pemerintahan, ataupun visa on arrival bagi delegasi yang belum memiliki visa. Senada dengan Silmi Karim, Kepala Kantor Imigrasi Bandara Ngurah Rai Suhendra juga menyiapkan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai sambut kedatangan delegasi dan tamu VIP dari berbagai negara. Kantor Imigrasi Bali telah memisahkan jalur kedatangan delegasi dengan tamu reguler di area imigrasi, termasuk ruangan khusus pemeriksaan delegasi, tamu VIP, dan VVIP. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengembalikan alat pembelajaran siswa tunanetra untuk SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Barang tersebut ditahan sejak 18 Desember 2022. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, menyerahkan langsung alat pembelajaran siswa tunanetra tersebut yang sempat tertahan. Direktorat Jenderal Bea Cukai juga membebaskan biaya masuk keyboard braille tersebut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan membebaskan bea masuk sekaligus menyerahkan bantuan alat belajar hibah berupa keyboard braille sebanyak 20 buah dari perusahaan Ovatech Korea Selatan kepada Sekolah Luar Biasa A Pembina Tingkat Nasional yang sebelumnya sempat tertahan sejak Desember 2022 lalu. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengungkapkan saat barang tersebut masuk pada tahun 2022, barang itu dianggap sebagai barang kiriman, sehingga diterapkan bea masuk sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang dari luar negeri. Askolani menjelaskan pada saat barang tersebut tiba, pihak pengirim dari Korea Selatan tidak menginformasikan status barang tersebut sebagai barang hibah, yang mana akan mendapatkan kekhususan pembebasan bea masuk, sehingga barang tersebut dikenai tarif kepabeanan yang harus dibayar oleh importir. Pada kesempatan tersebut, Askolani juga menyatakan bahwa barang hibah untuk kepentingan pendidikan atau sosial tidak dikenakan bea masuk atau pajak dalam rangka impor.
Pembebasan biaya masuk itu merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK 04/2019 tentang pembebasan biaya masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga kemudian kami kasih tahu SLB, kami kasih tahu DHL, untuk kemudian dia komunikasi sama importir bahwa ini tidak. Jadi kalau kita nggak dikasih tahu sebelumnya, kita nggak ngerti bahwa barang ini hibah. Pemirsa, salah satu festival literasi internasional terbesar di tanah air bertajuk The Second International Minangkabau Literary Festival siap digelar di 3 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, yakni Padang, Padang Panjang, dan Batu Sangkar pada 8 hingga 12 Mei 2024. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung penyelenggaraan Festival Pesona Minangkabau bertajuk The Second International Minangkabau Literasi Festival di Provinsi Sumatera Barat, yakni Padang, Padang Panjang, dan Batu Sangkar pada tanggal 8 hingga 12 Mei 2024. Festival Minangkabau merupakan event pesona wisata dan budaya Minangkabau terbesar di Sumatera Barat. Festival ini digelar dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau dan mempromosikan pesona wisata di tanah datar. Ketua Pelaksana kegiatan The Second International Minangkabau Literasi Festival, Sastri Bakri, mengatakan, untuk menyukseskan kegiatan ini, Satu Pena berkolaborasi dengan Yayasan Sumber Talenta Indonesia, Persatuan Pemusik Nasional Malaysia, serta didukung oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Lebih lanjut, Sastri menyampaikan hingga kini sudah sebanyak 200 peserta dari 17 negara yang terkonfirmasi terlibat di dalam festival ini, mulai dari Rusia, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei, maupun Indonesia. Adapun sederet agenda yang meramaikan festival literasi tersebut diantaranya seminar, membaca puisi, seni pertunjukan, literasi mengenai tour and culture exploration, peluncuran buku, bazar kuliner, hingga pameran foto dan lukisan. Ya, maka itu kita gabung di hari pameran buku, pameran lukisan, pameran itu juga ada bazar, ada pertunjukan juga, dan nanti orang sekitar akan ikut menikmati. Jadi itu yang membuat lebih berbeda. Kita tidak hanya bicara literasi sekedar membaca dan menulis, tapi lebih jauh daripada itu. Literasi temanya kan cultural literacy for peace and prosperity. Di kesempatan yang sama, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf atau Baparekraf Nia Niscaya mengapresiasi Satu Pena Sumbar yang telah menginisiasi agenda yang menjadi jembatan untuk memperkenalkan literasi dan budaya antar bangsa dan negara. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga sukses, semoga langkah yang dilakukan Ibu yang sangat kreatif ini memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh stakeholders, tentunya juga untuk PAD Pemda, kalau Pemda pasti itu ujungnya, dan tentunya untuk Indonesia secara keseluruhan. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama Kominfo Newsroom.